Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala liyarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengajian petang Ramadan Masjid Ahmad rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah baca, sudah ketahui membagi rizki. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan rizki di antara para hambanya. Dan di antara rizki Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhlak. Ya. Nah, ini petang ini insyaallah kita akan membaca tentang pilar kehidupan supaya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika menasihati Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau mengatakan, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu jangan kepinginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang-orang akan mencintai kamu. Demikian pula Nabi SAW sabdakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu, ya, tahabbtum qalu afsus salama bainakum. Kalian enggak akan masuk surga kecuali kalau kalian beriman, dan iman kalian enggak sempurna kecuali kalau kalian saling cinta, saling bersaudara. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi SAW, kepada amalan, jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling bersaudara, saling cinta, saling rekat. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, Nabi SAW juga berpesan kepada sahabatnya dengan 3 pesan penting, itu ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk yang sudah kamu lakukan itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosamu, dosa dari perbuatan burukmu itu. Serta khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Beliau SAW juga dalam Sahih Muslim mensabdakan, man ahabba an yudkhalal jannah wa yuzahzaha anin nar falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas billadzi yuhibbu an yu'ta ilaihi.
siapa yang ingin masuk surga dan terbebas dari neraka. Setiap kita pasti ingin ya. Setiap kita pasti ingin masuk surga, terbebas dari neraka. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin seperti itu, fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaklah dia berjumpa dengan kematiannya, wa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kunci kalau mau masuk surga dan nggak masuk neraka itu matinya mukmin, matinya Islam, mati sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Ya. Dan apa yang kedua? Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan dia menyikapi orang lain, bergaul dengan orang lain dengan apa yang dia suka orang lain bersikap terhadap dirinya. Kalau dia suka orang lain ngucap salam sama dia, ya dia ngucap salam sama orang lain. Dia suka orang lain jujur sama dia, ya dia jujur sama orang lain. Dia suka orang lain itu ya tidak mendolimi dia, tidak menjahati dia, ya dia jangan dolim kepada orang lain. Ya, itu kunci untuk masuk surga dan bebas dari neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini himpunan akhlak. Himpunan apa? Himpunan akhlak. Himpunan akhlak. Ya. Dia tidak pinginan. Ya, lebih dari pengin sih. Ya, apa namanya? Tamak. Nah, dia enggak tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Dia bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Dia suka menebar salam. Ya, dia selalu bersaudara dengan orang lain, menebar salam, selalu bersaudara dengan orang lain. Ya. Dia bersikap dengan orang lain itu dengan sesuatu yang dia suka orang lain bersikap terhadap dirinya. Kalau dia ingin orang lain itu dermawan sama dia, ya dia dermawan sama orang lain. Ya. Dan begitu seterusnya. Nabi SAW juga sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, dalam riwayat minal khair. Enggak sempurna iman salah seorang dari kalian ya sampai dia itu menyukai kebaikan bagi orang lain yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia suka ya dirinya itu rajin sholat, dia juga kalau ingin sempurna imannya dia juga suka orang lain itu rajin sholat. Ya. Dia suka dirinya itu rajin berzikir, rajin baca Quran, ya, dia juga menyukai itu bagi orang lain. Nah, itu tanda kesempurnaan iman. Ya, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dia menyukai kebaikan bagi saudaranya yang dia sukai untuk dirinya. Itu ya akhlak. Ya, kata Nabi SAW, ya ausini, ketika diminta oleh sahabatnya, ausini ya Rasulullah, qala la taghdab, faraddada miran faqala la taghdab. Beri aku nasihat, beri aku wasiat wahai Rasul. Kata Rasul, kamu jangan marah, jangan melakukan hal-hal yang mengundang marah. Diulang-ulang pertanyaan itu sama sahabatnya, beliau menjawab, kamu jangan marah, jangan melakukan hal yang mengundang marah. Ya. Dan Nabi mengatakan dalam hubungannya dengan sesama, ya, kata beliau SAW, la tabaghadu wala ya tanajasu wala tadhalamu, ya, wala yabi ba'dukum bay ba'din. Ya.
Al muslimu akhul muslim, la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhul muslim. Kalian jangan saling berbuat dolim, ya. Kalian jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan. Wala tanajasu, dan jangan saling nipu. Jangan saling nipu, jangan saling curang. Ya. Dan jangan tamak, ya. Saling berebut apa? Penghidupan, saling berebut kerjaan. Orang lagi jual beli direbut, orang lagi transaksi direbut. Jangan. Ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim itu mendolimi orang lain, ya, merendahkan orang lain, apalagi menelantarkan mereka, apalagi ya menyerahkan seorang muslim kepada orang kafir. Tidak boleh. Cukup seorang muslim itu berbuat dosa kalau dia menghina, merendahkan, ya, muslim yang lainnya. Banyak, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingan akhlak, ya, bimbingan akhlak. Ya. Dan akhlak itu rizki. Kata Abdullah bin Mas'ud, Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah itu membagi akhlak di antara kalian seperti membagi rizki di antara kalian. Ada yang rizkinya lapang, mudah, ada yang rizkinya sempit, sulit, ya. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang kurang, dan seterusnya. Nah, Allah membagi, ya, membagi. Fa'innal akhlaq, kata Ibnu Qayyim, fa'innal akhlaq mawahib yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha'. Akhlak itu mawahib. Akhlak itu rizki dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah sukai. Wah, kalau sudah begini, kita mesti minta akhlak yang baik itu kepada Allah, seperti kita minta rizki yang baik kepada Allah. Kan kita selalu minta rizki kepada Allah, selalu minta rizki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang berlimpah, yang banyak. Boleh nggak minta rizki yang banyak, yang berlimpah, yang meluber-meluber, yang sisa-sisa gitu, boleh nggak? Oh, sangat boleh sekali. Allah senang sekali kalau ada yang minta seperti itu, ya. Tapi sudah minta nggak dikasih, nggak apa-apa, sudah dapat pahala. Sekedar minta aja dapat pahala kok, ya. Kasih nggak dikasih, orang minta kepada Allah itu dapat pahala, berdoa itu, ya. Kalau tahu akhlak itu seperti rezeki, ya. Kata Tawus ibn Kaisan, inna hadhil akhlaq manaih yamnahu Allah may yasha'u min ibadih. Ya. Sesungguhnya akhlak ini adalah rizki yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara para hambanya. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan manahu minha khuluqan sholihan. Kalau Allah menghendaki, Allah mentakdirkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan karuniakan, rezekikan akhlak yang soleh, akhlak yang terpuji kepada hambanya itu. Subhanallah. Nah, kalau faedahnya apa kalau kita tahu bahwasanya ternyata akhlak itu seperti rezeki? Faedahnya ya kita berdoa, ya. Kita seperti halnya kita rezeki itu kita minta kepada Allah, kita juga berdoa minta kepada Allah akhlak yang terpuji dan dijauhkan dari akhlak yang tercela seperti rizki. Kita minta kepada Allah rizki yang thayyib dan minta dijauhkan dari rizki yang khabith, rizki yang buruk, ya. Sama seperti itu, karena akhlak, ya, hak Allah satu-satunya untuk memberikan akhlak kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia cintai. Ya, itulah akhlak.
Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan beberapa doa, ya, minta akhlak yang baik. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Ya Allah, Engkau telah memperbagus fisik aku ya Allah. Kau telah memperbagus badanku ini ya Allah. Maka perbaguskanlah akhlakku. Ya, ya Allah, Engkau sudah beri aku badan yang bagus, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, fisik yang normal, yang baik. Maka perbagus akhlakku ya Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan fisik orang itu baru bisa dikatakan sempurna kalau akhlaknya juga bagus. Kalau sekedar fisik saja tapi akhlaknya nggak bagus, ya belum sempurna itu orang. Ya, belum sempurna. Bagaimana kalau akhlaknya yang bagus tapi fisiknya kurang bagus? Fisiknya kurang mendukung. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik akhlaknya. Ya, sudah lumayan, ya. Sudah. Sebaik-baik kalian itu yang paling bagus ya akhlaknya. Khairukum ya ahsanukum akhlaqan. Ya, terbaik akhlaknya. Ya. Ini doa satu. Ya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus ya fisik, badan dan rupaku, maka perbaguskanlah akhlakku. Juga doa yang lain Nabi katakan, ihdini li ahsanil akhlaq. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, ya, ihdini li ahsanil akhlaq. Bimbing aku kepada akhlak yang terpuji. Karena tidak ada yang bisa membimbing siapapun kepada akhlak yang terpuji illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbing aku kepada akhlak yang terpuji. La yahdil ahsanil anta. Karena tidak ada yang bisa membimbing siapapun kepada akhlak yang terpuji kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena enggak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk itu dariku kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini penting ini ya. Minta akhlak yang terpuji kepada Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya. Dan yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang tercela, wal a'mal, dan tindakan perbuatan yang tercela. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tercela, dan dari amal perbuatan yang tercela. Ya, ada yang lebih lengkap doa, ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang tercela. Ya, ora iso bahasa Arab, ya bahasa Indonesia nih. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang tercela. Ya Allah, jauhkan aku dari hawa nafsu, selera, keinginan yang tercela. Ya Allah, jauhkan aku dari tindakan perbuatan yang tercela, amal yang tercela. Ya Allah, jauhkan aku dari adwa, mungkaratil adwa, dari penyakit yang mungkar,
ya, penyakit yang tercela, penyakit yang berat. Ya, ini berkaitan dengan akhlak, ya, karena kesempurnaan daripada afiat, kesempurnaan daripada keselamatan hidup itu adalah ketika berakhlak terpuji, ya, badan sehat, keinginannya itu terbimbing dan amalannya soleh, ya, sehingga yang mengurangi kesempurnaan hidup yang afiat, hidup yang sehat, ya, itu adalah ketika orang itu, ya, memiliki akhlak yang buruk, memiliki selera dan keinginan yang tercela, memiliki amal perbuatan yang buruk dan penyakit, ya, punya penyakit yang tercela, yang buruk, ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita dan mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung pulang Mas.